mati bisa diinjili. Bapak Ibu, banyak kita masih melihat bahwa orang Kristen yang masih berhubungan dengan orang yang sudah mati atau arwah. Banyak orang masih percaya bahwa orang yang sudah mati itu masih memiliki hubungan dengan orang yang masih hidup. Mereka berpikir bahwa orang yang sudah mati itu masih bisa datang ke rumah, mengunjungi kerabat atau keluarganya yang masih hidup. Benarkah hal ini sesuai dengan firman Tuhan? Atau jangan-jangan ini adalah tipu muslihat iblis? Dan bahkan ada yang masih meyakini bahwa orang yang mati itu masih bisa diinjili, supaya yang tadinya tidak mengenal Tuhan, ketika dia diinjili, maka dia akan bertobat dan menerima keselamatan, yaitu dengan cara memiliki hubungan atau menggunakan media perantara untuk roh orang mati itu diberitakan Injil. Apakah ini benar? Atau jangan-jangan ini tidak alkitabiah, bahkan ini sangat dibenci oleh Tuhan? Kali ini saya akan membahas topik yang menarik ini. Benarkah orang mati bisa diinjili? Sebelumnya, kita akan membaca satu firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 18-22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kekiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Apakah ada kesempatan setelah kematian? Ini pertanyaan yang sangat esensi sekali. Bukankah Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh orang yang telah meninggal pada zaman Nuh? Seperti yang tertulis 1 Petrus 3 ayat 19-20 yang sudah kita baca tadi. Lihat, kalau kita perhatikan dengan teliti, maka sebetulnya Yesus bukan untuk memberitakan Injil keselamatan, tetapi memproklamirkan, dalam bahasa Yunaninya keruso, kebenaran Allah untuk mencelikkan mata mereka yang sudah mati dan ada di dunia orang mati, mengapa mereka dihukum. Jadi jelas, di sini Yesus turun ke dalam kerajaan maut, dunia orang mati, bukan untuk menginjili mereka supaya mereka menerima Yesus. Tidak. Tetapi Yesus mau memproklamirkan, memberitahu kepada orang-orang yang sebelumnya sudah mati, yang sudah disampaikan kabar keselamatan itu kepada nabi-nabi sebelumnya, tetapi mereka tidak percaya, seperti pada masa Nuh, di mana Allah setia menunggu ketika Nuh menyampaikan kabar keselamatan itu. Tapi banyak orang yang tidak percaya, sehingga hanya 8 orang keluarga Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, di sini Yesus mau memproklamirkan bahwa berita keselamatan yang sudah disampaikan dulu itu benar, dan dialah yang menggenapinya. Jadi Yesus bukan menginjili, tapi memproklamirkan bahwa Ia Tuhan dan Juru Selamat yang dijanjikan dan diberitakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan Yesus yang dijanjikan itu sudah mengambil kunci maut dan kerajaan maut, dan Dia menang dari kematian. Ini kunci, sehingga kita tidak diperdaya lagi oleh iblis, setan, yang menuduh kita atau mempengaruhi kita bahwa orang yang mati itu masih bisa diberitakan Injil. Ini adalah tipu muslihat iblis. Kenapa? Karena sewaktu hiduplah kita memiliki iman, mendengar firman, memiliki iman untuk percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat.
bukan setelah mati. Apakah ada keselamatan setelah kematian nih? Mereka dihukum karena tidak taat dan telah menolak kabar baik yang disampaikan oleh Nuh sebagai pemberita kebenaran saat itu. 2 Petrus 2 ayat 5 berkata, "Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lainnya, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik." Jadi Tuhan itu tidak menyayangkan nyawa orang-orang yang di masa zaman purba, di masa Nuh, yang tidak mau mendengar, tidak mau mempercayai kabar baik, kabar keselamatan yang disampaikan oleh Musa. Itu tujuannya Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Pertama, untuk memproklamirkan bahwa Yesus berkuasa atas maut, atas kematian, atas dosa. Kenapa? Karena penguasa maut itu iblis, ya. Dan itu harus dikalahkan oleh Yesus. Dan Yesus sudah mengalahkannya 2000 tahun yang lalu ketika darahnya tercurah di kayu salib. Lalu pertanyaan, yang berkuasa atas maut itu siapa sih? Ibrani 2 ayat 14 sampai 15 berkata, "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging." Kita ini ya, anak-anak dari darah dan daging. "Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya," kematian Yesus maksudnya, "ia memusnahkan dia." Yesus memusnahkan dia. Siapa dia? Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi yang berkuasa atas maut adalah iblis. Tetapi Yesus sudah mengalahkan kuasa maut itu, ya. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Yesus sudah membebaskan orang-orang yang percaya kepadanya, dibebaskan dari kuasa maut. Karena pada suatu hari nanti, ketika kedatangan Yesus kali kedua, maka orang-orang yang mati di dalam Yesus akan dibangkitkan terlebih dahulu. Baru setelah itu orang-orang yang hidup yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu kalau iblis itu adalah penguasa atas maut, siapa pemegang kunci maut dan kerajaan maut? Tadinya tentu iblis. Tetapi setelah Yesus menjalankan karya keselamatannya dengan sempurna, maka dikatakan Wahyu 1 ayat 18, "Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Yesus sendiri berkata bahwa dia telah menang dan dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu yang disampaikan, diproklamirkan oleh Yesus kepada orang-orang yang sudah mati, bahwa Yesus sudah menang dan dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ya, jadi ini luar biasa. Ya, jadi Yesus pada saat itu bukan menginjil, memberitakan kabar baik, karya keselamatan, sehingga dengan harapan orang yang mati menerima dia. Tidak. Tuh hiduplah kita percaya kepada Tuhan Yesus telah mati. Setelah mati tidak ada gunanya. Akan tiba hari di mana orang-orang mati akan mendengar suara Anak Manusia dan mereka akan dibangkitkan. Suara Yesus Kristus yang memegang kunci kerajaan maut akan membangkitkan mereka semua, besar kecil, Kristiani atau bukan, semuanya memegang kunci kerajaan maut, dan karenanya dia sanggup membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kita tidak lagi hidup dalam perhambaan maut. Ya, orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi diperhamba oleh maut. Kita tidak lagi ditawan oleh maut. Jika Anda percaya kepada Sang Pemilik kehidupan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, maka seandainya pun Anda telah mengecap maut, ya, akan tiba hari di mana Anda akan mendengar suaranya. Akan tiba hari di mana Anda akan mendapatkan tubuh seperti tubuh Yesus, yaitu tubuh kemuliaan. Jadi jelas, walaupun kita nanti mati, ya, mati secara fisik, tapi ingat, roh kita itu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi iblis tidak lagi berhak untuk mengajak, membawa kita kepada kerajaannya. Itu kebenarannya. Kita tahu kematian itu ada minimal 3,
yaitu kematian roh ketika manusia terpisah dengan Allah, kematian fisik ketika kita meninggal dunia, lalu kematian kekal nanti setelah penghakiman masuk ke neraka, itu kematian kekal, disiksa dan sebagainya. Walaupun ada satu lagi kematian, yaitu kematian akan keinginan daging, ya. Jadi jelas kita tidak perlu ragu, karena kita tidak ditawan oleh iblis atau setan. Karena kita bukan penduduk bumi ini, kita penduduk surga. Kita bersama Tuhan Yesus. Luar biasa. Tuhan melarang berhubungan dengan arwah. Kenapa Tuhan melarang kita berhubungan dengan arwah? Karena ada tertulis, ya, Yesus sendiri tidak pernah mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada dunia orang mati, untuk menyelamatkan mereka yang belum pernah mendengar berita tentang Injil keselamatan. Allah melarang kita untuk berhubungan dengan arwah atau roh orang mati. Jelas ini. Imamat 19 ayat 31 berkata, "Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu." Jadi Tuhan Allah itu sudah tegas supaya kita itu tidak berpaling, ya, kepada arwah. Ya, arwah ini masih orang mati, ya, orang mati, atau kepada roh-roh peramal, dukun, paranormal. Jangan kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan sangat marah ketika ada anaknya yang memiliki hubungan dengan dunia orang mati atau dunia arwah. Karena itu tidak membawa berkat, tapi membawa kutuk. Jadi tidak main-main, Bapak Ibu. Luar biasa kebenaran firman ini. Kenapa Tuhan melarang berhubungan dengan arwah? Tujuan Yesus melarang adalah untuk melindungi manusia dari tipu daya roh jahat yang dapat menyamar sebagai malaikat terang. Tidak ada kesempatan keselamatan setelah kematian, karena orang mati akan dihakimi, bukan diinjili. Jadi jelas orang mati itu nantinya pada suatu saat akan dihakimi ketika Yesus datang sebagai hakim yang adil. Maka orang yang tidak percaya, yang mati tanpa percaya kepada Tuhan Yesus, itu akan dihakimi. Dilihat di mana di buku kitab kehidupan ada tidak namanya. Kalau nggak ada, ya dicampakkan ke api yang menyala-nyala. Sedangkan orang yang ada ditemukan namanya dalam kitab kehidupan, dia akan masuk ke sorga. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan dilihat dalam kitab kehidupan dan namanya tercatat, dan dia akan masuk ke surga. Ini luar biasa. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi ingat, ya, orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia lahir dua kali dan mati sekali. Pertama, dia lahir dari kandungan ibunya. Yang kedua, dia lahir baru oleh air dan roh, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat atas perbuatan salahnya. Itu disebut dengan kelahiran baru. Nah, sampai mati. Kenapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia lahir dua kali, mati sekali. Tapi berbeda sekali dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan mati dua kali, tapi dia lahir hanya satu kali. Kok bisa begitu ya? Pertama, dia lahir dari ibu. Setelah itu dia tidak memiliki kelahiran lagi. Tapi orang yang tidak percaya Tuhan Yesus ini akan mengalami kematian dua kali minimal. Dia akan mati saat nyawanya dicabut, dia terpisah dari raganya. Yang kedua, dia mati kekal ketika nanti dia tinggalkan, dicampakkan ke dalam lautan api. Ini mengerikan. Tapi kalau orang yang benar, hanya mati sekali. Benar, dia lahir dua kali dan mati hanya satu kali.
Dan setelah itu dia tidak diadili karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dia akan mendapatkan mahkota di atas pengadilan Kristus. Dan sudah sebaik dan selayaknya lah kita percaya keselamatan itu ada, sudah selesai ketika saat kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, ajaran tentang penginjilan kepada arwah selain tidak alkitabiah, hal ini akan menyebabkan kesesatan lain. Misalnya, berdoa di kuburan dan meminta keselamatan bagi anggota keluarga yang belum percaya. Jadi berbahaya sekali kalau kita percaya bahwa orang yang sudah mati bisa diinjili atau diajak berkomunikasi. Itu tipuan iblis, ya. Dan itu akan membawa kita kepada kesesatan-kesesatan yang lain. Itu kenapa, ya, penginjilan orang mati itu tidak alkitabiah, ya. Nah, kesimpulannya bahwa tidak ada kesempatan keselamatan setelah kematian, karena orang mati akan dihakimi, bukan diinjili. Ibrani 9 ayat 27. Tidak ada gunanya menginjili orang mati, karena orang mati tidak lagi memiliki hubungan dengan orang yang hidup, ya. Jadi kalau ada yang melihat bermimpi ada keluarganya yang baru meninggal atau yang sudah meninggal datang ke rumah, pastikan itu sesuai Alkitab, itu bukanlah roh orang yang sudah mati itu, tetapi itu adalah roh jahat yang berusaha untuk menipu atau menyamarkan perbuatan-perbuatan dari iblis itu sendiri. Terakhir, dengan demikian seharusnya kita menolak secara tegas ajaran tentang penginjilan kepada arwah orang mati selain tidak alkitabiah. Ini akan menyebabkan kesesatan lain, misalnya berdoa di kuburan dan meminta keselamatan bagi orang keluarga yang belum percaya. Jadi jangan percaya, ya, karena waktu hidup saja dia tidak mau mendengar firman Tuhan ketika diinjili, boro-boro sudah mati, ya. Jadi itu impossible. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sharing yang bisa saya sampaikan. Pastikan kita mengenal firman Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya. Jangan lupa bagikan Juginsu Broadcast dan Juginsu Official Channel kepada teman-teman Bapak Ibu. Dan jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.